Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini video kedua dari pelatihan administrasi dan surat menyurat. Modul yang diangkat yaitu pembuatan surat formal menggunakan Microsoft Word. Sebelum kita membuat surat, kita harus mengenali apa sih bagian-bagian dari surat. Nah, yang pertama itu ada kop surat. Kop surat adalah elemen yang menunjukkan identitas sebuah instansi seperti perusahaan atau lain sebagainya, sehingga instansi penerima bisa mengetahui siapa pengirim dokumen tersebut. Adapun bagian-bagian dari kop surat yaitu tentu saja ada nama instansi, logo instansi, alamat lengkap meliputi kode pos dan alamat email, dan yang terakhir nomor telepon yang aktif atau yang bisa dihubungi. Kemudian yang kedua ada nomor surat. Nah, penomoran surat merupakan serangkaian kode yang dimasukkan dalam surat dan memiliki makna tertentu. Keberadaan nomor surat sangat penting dalam pembuatan surat resmi, sebab ia akan menjadi identitas yang membedakan antara satu surat dengan surat-surat lainnya. Nah, berikut adalah kode-kode surat yang ada di instansi kita atau organisasi kita, yaitu UKM Uniska. Untuk nomor surat ada 001 sampai 006. Kode surat bisa dilihat dan keterangan-keterangannya. Adapun contoh penomoran surat untuk sekretaris pelaksana yaitu penyusunannya dari nomor surat, kode surat, garing USU, garing Uniska, bulan dan tahun. Semisal kita membuat untuk nomor surat 001 yaitu keterangannya untuk surat permohonan. Garing, kode suratnya P1. Garing lagi, USU. USU sendiri merupakan singkatan dari UKM Sport Uniska. Kemudian garing Uniska, garing bulan. Bulan ini yaitu kapan surat ini dibuat, misalnya bulan Januari, maka menggunakan Romawi 1. Kemudian tahun, sama dengan bulan. Tahun ini merupakan kapan surat ini dibuat, misal tahun 2022. Kemudian yang ketiga ada lampiran. Nah, lampiran surat merupakan dokumen tambahan yang dilampirkan ke dokumen surat utama. Lampiran biasanya berisi dokumen pendukung seperti daftar kegiatan dan lain-lain. Kemudian perihal. Perihal surat adalah yang menunjukkan isi atau inti dari surat secara singkat. Perihal surat bisa dilihat pada bagian keterangan yang sudah sepaket dengan nomor dan kode surat. Yang ini tadi. Lalu yang kelima ada tujuan surat. Nah, tujuan surat ini yaitu penulisan akan kemana surat kita ini dikirim atau sebagai petunjuk kepada pengirim dalam menyampaikan surat kepada penerima. Lalu yang keenam, salam pembuka. Salam pembuka adalah kata sapaan di awal surat. Kata sapaan yang biasa kita gunakan dalam surat adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada isi surat. Isi surat ini membuat apa saja yang perlu disampaikan oleh pengirim kepada yang dituju. Layaknya bentuk karangan, isi surat terdiri dari 3 bagian, yakni bagian pembuka, inti, dan penutup. Kemudian yang 8 yaitu salam penutup. Salam penutup merupakan bagian yang memberikan ucapan salam sebagai penanda berakhirnya surat. Seperti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang ke-9 nih ada tanggal keluar, yaitu tanggal kapan surat tersebut dicetak dan dikeluarkan oleh sebuah instansi. Lalu yang terakhir yaitu ada legalitas. Legalitas adalah sebuah bukti kalau instansi terdaftar sebagai instansi yang sah, dengan berupa tanda tangan yang dibubuhi dengan stempel, seperti yang ada di contoh sini. Legalitas pada sekretaris kegiatan atau pelaksana di organisasi kita yaitu UKM Uniska meliputi TTD ketua pelaksana di atas sebelah kiri. Nah ini. Lalu tanda tangan sekpel sejajar dengan ketua pelaksana di sebelah kanan. Kemudian tanda tangan pembina di bawah tanda tangan ketua pelaksana sebelah kiri. Lalu ada tanda tangan ketum di bawah tanda tangan sekpel di sebelah kanan. Lalu TTD WR3 atau Wakil Rektor 3 yang berada di bawah tanda tangan pembina UKM Uniska dan tanda tangan ketum UKM Uniska dengan tata letak di tengah.
Untuk tanda tangan 5 ini bisa digunakan pada saat dibutuhkan hanya untuk surat-surat yang perihalnya tertentu. Nah, ini contoh surat, misalnya surat peminjaman alat ke Kabak RT Ukansper Uniska. Di sini menggunakan 5 TTD karena kita tujuannya ke Kabak RT Kampus Uniska sebagai persetujuan dari rektor bahwa kita meminjam barang-barang yang telah ada di list ini, sehingga dari pihak Kabak kampus menyetujuinya juga. Oke, karena penjelasannya sudah selesai, lebih baik kita langsung praktek aja cara membuat suratnya. Nah, di sini video sebelumnya kan kita sudah membuat kop surat dengan kertas F4 ya. Ingat ya, untuk surat kita menggunakan kertas F4. Karena saya sudah membuat kopnya kemarin, bagi yang belum membuat bisa tonton video sebelumnya. Langsung saja sini kita membuat suratnya. Yang pertama yang ada di contoh tadi, di sini ada nomor, lampiran, perihal, kemudian tujuan, salam pembuka, isi, dan sampai legalitas. Di sini ketikkan, yang kita atur dulu di sini, Times New Roman, nomor, tab 1 kali, klik tombol tab. Kode suratnya P2 garing USU garing SK. Nah, garing bulan kapan surat ini kita buat. Sekarang Agustus, berarti 8. Dan tahunnya 2023. Oke, lalu ada lampiran. Di sini penulisan lampiran menggunakan italik atau cetak miring. Lalu yang ketiga perihal. Karena menggunakan kode 002 tadi untuk peminjaman, bisa kita gunakan untuk peminjaman alat. Gunakan underline atau garis bawah. Nah, di sini karena jarak antar spasinya lebar, bisa pilih 1,0 dan pilih remove, jangan lupa. Lalu enter 1 kali. Hilangkan dulu. Ini bisa diatur aja biar rata, sejajar. Langsung saja ketik kepada yang terhormat, koma. Tujuannya kan peminjaman alat ke Kabak RT kampus. Untuk tujuan kita memakai bot. Enter. Nah, ini kan enter 1 kali lalu tab. Tulis tempat. Penulisan tempat menggunakan underline. Enter 1 kali. Diberi jarak. Nah, ini kasih 15. Kemudian salam pembuka.
menggunakan cetak miring. Kemudian untuk isi suratnya, jangan lupa untuk tiap paragraf gunakan tab. Isi suratnya misalnya ini, sehubungan dengan akan kita melihat contoh yang ada di sini aja. Nah, misal kegiatan outbound. Ya, untuk nama kegiatan cetak miring. Kemudian koma. Nah, untuk koma ini jangan italik dan jangan cetak tebal atau bold. Ingat ya, untuk setelah tanda koma berarti selanjutnya itu katanya tuh harus huruf kecil, kecuali ada tanda titik di sebelumnya, baru besar. Surat apa? Surat peminjaman. Kemudian terlampirnya. Maksud dari penulisan terlampir ini berarti nanti ada di lampiran lagi satu lembar, satu kertas, makanya di lampiran ada tulisan satu lembar yang berisi list-list peminjaman apa yang akan kita pinjam. Ininya stripnya betul kan? Kemudian paragraf terakhir yaitu untuk penutup. Oke, untuk penulisan besarnya di sini tergantung dari perihal. Nah, misalnya di perihal kata S, P, dan A, kata depannya aja yang besar, berarti sini juga kata depannya aja yang besar.
Kemudian salam penutup. Kemudian enter 1 kali lagi, pilih paling kanan untuk tanggal. Banjarmasin, tanggal hari ini 18 Agustus 2023. Ini rata kiri kanan. Dan di sini jaraknya bisa disesuaikan 1,5, 1,15 tergantung isinya. Kalau isinya banyak bisa gunakan 1,15. Nah, setelah kita membuat ini, kemudian kita buat legalitas atau tanda tangan. Tanda tangannya tadi ada 5 nih. Nah, di sini. Untuk membuat legalitas atau tanda tangan bisa menggunakan table dengan 5 kali 2 atau 2 kali 5 table. Nah, di sini dibikin merge cell. Ctrl B atau cetak tebal. Nama kegiatannya tadi Outbound UKM Uniska tahun 2023. Enter 1 kali. Kemudian di sini kita buat untuk TTD sekretaris. Untuk TTD bisa enter 4 kali. NPM. Untuk nama diberi garis bawah. Nah, di sini sudah untuk suratnya yang di halaman pertama. Nah, ini kan masih ada tabelnya. Bentuk tabel garis-garisnya ini. Jadi bisa kita hilangkan. Di sini pilih no border. Kemudian pada halaman kedua di sini tulis lampiran.
cetak miring. Kemudian untuk judulnya di rata tengah dengan tulisan list peminjaman. Buat tabel untuk mengisi alat-alat apa aja yang dipinjam. Empat kali 3 misalnya. Di sini untuk kolom pertama, baris pertama tulis nomor. Di sini diatur aja untuk perapian tabelnya. Untuk warna tabel sesuai kepengurusan yang sekarang, yaitu warna biru dengan kodenya seperti ini. Rednya 0, greennya 140, dan blue-nya 210. Oke. Kemudian tulisannya warna putih. Nomor 1, bendera universitas. Banyaknya 1, satuannya buah. Kemudian 2, stand bendera. Untuk nama, gunakan rata kiri. Ya. Sini bisa dicek di bagian layout, pilih tengah. Nah, surat untuk peminjaman alat sudah selesai. Bisa dicek kembali misalkan ada typo atau segala macam, agar tidak ada kesalahan saat pencetakan. Nah, mungkin bingung ya yang lain, kenapa di surat ini kertasnya bisa sampai ditulis sampai ke bawah. Nah, itu tuh kertas I-nya diatur dulu. Misalkan untuk kertas umum pada biasanya ya, enter, paling tidak habis gini, nggak sampai ke bawah. Kalau kita enter ke bawah langsung gini. Nah, di bagian layout diatur, pilih custom margin. Nah, di bagian bottom jadi 0 dan right-nya juga 0. Terus klik OK. Pilih aja fix. Kemudian OK. Maka bisa enter. Nah, bisa ditulis sampai ke bawah. Oke. Semoga yang menonton ini bisa meniru sesuai yang sudah dicontohkan. Mungkin ini saja untuk video cara pembuatan surat formal. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.